Halo sahabat hobi baca. Di video kali ini, kita akan membahas buku Sale karya Dale Carnegie. Sebenarnya, buku ini membahas hubungan antara penjual dan pembeli. Tapi kali ini kita akan melihatnya dalam konteks psikologi interpersonal, khususnya cara membangun kepercayaan, kredibilitas, empati, dan pengaruh positif dalam hubungan yang sehat dengan teman, keluarga, atau rekan kerja. Jadi, bukan soal jualan produk, tapi soal menjual diri kita sebagai pribadi yang bisa dipercaya dan dihargai. Yuk, langsung kita bahas. Kepercayaan menjadi komponen yang sangat penting dalam menjalin hubungan. Dengan adanya kepercayaan, maka seseorang akan membangun interaksi yang stabil, aman, dan bermakna. Ketika kita mempercayai seseorang, kita secara otomatis menaruh harapan bahwa ia akan menjaga dan menghargai kepercayaan itu. Di saat yang sama, kita menjadi rentan karena selalu ada kemungkinan seseorang tidak memenuhi harapan kita, dan itu dapat membuat kepercayaan yang sudah kita berikan terasa rapuh. Secara psikologis, kepercayaan dibangun melalui 3 elemen utama. Pertama, integritas, konsistensi antara ucapan dan tindakan. Kedua, kompetensi, kemampuan menyelesaikan dan memenuhi ekspektasi. Dan yang ketiga, empati, kemampuan memahami perspektif dan kebutuhan orang lain. Dalam hubungan apapun, orang sering mengandalkan orang lain untuk memberikan pendapat yang jujur, meskipun kejujuran itu kadang tidak sesuai dengan apa yang ingin mereka dengar. Karena itu, hal pertama yang dilihat orang lain adalah tindakan kita. Tindakan tersebut mencerminkan karakter kita yang sesungguhnya. Untuk membangun kepercayaan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menjual diri sendiri. Menjual diri di sini bukan dalam arti negatif ya, tetapi artinya kita menunjukkan nilai, kejujuran, dan karakter yang membuat orang lain merasa aman untuk percaya kepada kita. Ketika orang melihat kita konsisten, jujur, dan beritikat baik, mereka akan merasa nyaman untuk berbicara, berdiskusi, atau meminta saran kepada kita. Namun, kepercayaan tidak muncul begitu saja. Kita perlu membangunnya dan melatihnya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu caranya adalah dengan memberikan pertanyaan reflektif kepada diri sendiri. Misalnya, apakah penting bagi saya untuk dikenal sebagai seseorang yang dapat dipercaya? Pertanyaan semacam ini membantu kita melihat seberapa besar kita menghargai citra diri. Jika kita ingin dikenal sebagai pribadi yang dapat dipercaya, biasanya kita akan lebih berhati-hati dalam bersikap, lebih jujur, dan berusaha selaras antara kata-kata dan tindakan. Kita pun semakin menyadari bahwa kepercayaan adalah hal yang sangat bernilai. Kredibilitas pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, kualitas hubungan yang kita bangun dengan orang lain menjadi kunci terciptanya koneksi yang sehat dan bertahan lama. Hubungan yang mendalam membutuhkan kepercayaan, komitmen, dan kerjasama. Saat orang lain percaya pada kita, mereka akan lebih mudah terbuka, mau kerjasama, dan merasa aman mengikuti keputusan atau saran yang kita berikan. Hal ini membuat kita membutuhkan kredibilitas. Kredibilitas adalah sejauh mana orang lain melihat kita sebagai pribadi yang dapat dipercaya dan diandalkan. Kredibilitas tidak hanya dibangun dari ucapan, tetapi dari sikap, konsistensi, dan tindakan kita sehari-hari. Dari kredibilitas muncullah kepercayaan dari orang lain. Kredibilitas adalah fondasi dari kepercayaan. Tanpa kredibilitas, kita sulit untuk didengar, diikuti, atau bahkan dianggap tidak layak untuk dijadikan tempat bertukar pikiran. Lalu, bagaimana kredibilitas bisa kita bangun dalam kehidupan sehari-hari? Selain karakter pribadi, kredibilitas tumbuh dari kemampuan bertanya dengan benar, bukan hanya dari asumsi. Contohnya, hari itu Dinda pulang sekolah setelah menjalani hari yang berat. Tanpa bertanya apapun, ibunya langsung berkata, "Belakangan ini kamu malas sekali, kerjanya scrolling medsos terus." Padahal, Dinda sebenarnya sedang cemas karena harus menghadapi presentasi penting yang menentukan nilai akhirnya. Akibat asumsi tersebut, Dinda merasa disalahpahami. Komunikasi menjadi tertutup karena ia enggan bercerita, dan kredibilitas sang ibu sebagai orang yang bisa memahami perasaan anak menurun di mata Dinda.
Padahal, sang ibu bisa bertanya, "Belakangan ini ibu sering melihat kamu melamun dan lebih pendiam. Ada sesuatu yang membuat kamu cemaskah di sekolah?" Dengan pertanyaan yang lebih sensitif dan tidak menghakimi, kemungkinan besar Dinda akan terbuka. Disitulah kredibilitas terbangun, melalui kesediaan untuk mendengarkan, bertanya dengan lembut, dan memahami sebelum menilai. Langkah-langkah membangun pertanyaan yang meningkatkan kredibilitas. Pertama, hindari asumsi dan penilaian. Mulailah dengan pertanyaan sederhana yang memberi ruang bagi orang lain untuk bercerita. Sikap terbuka ini menunjukkan bahwa kita hadir tanpa menghakimi. Kedua, fokus pada perasaan, bukan perilaku. Alih-alih menuduh, tanyakan apa yang mereka rasakan. Pertanyaan seperti ini membuat orang lain merasa dipahami dan menaikkan kredibilitas kita. Yang ketiga, gunakan pertanyaan terbuka. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak. Membantu orang lain merasa lebih aman untuk berbagi lebih dalam. Ini menunjukkan bahwa kita memberi ruang, bukan tekanan. Yang keempat, tunjukkan bahwa kita benar-benar mendengarkan. Tahan diri kita untuk memberi solusi terlalu cepat. Solusi yang diberikan setelah memahami cerita terasa lebih empatik dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Yang kelima, yakinkan bahwa kita ada di pihak mereka. Setelah mendengar dengan baik, beri dukungan tanpa menggurui. Yang keenam, jika percakapan sudah nyaman, kita bisa mengajak mereka melihat masalah lebih dalam. Nilai. Dalam kehidupan sehari-hari, orang tidak hanya memperhatikan apa yang kita lakukan, tetapi juga bagaimana tindakan itu membuat mereka merasa dimengerti, nyaman, didukung, dan aman saat bersama kita. Inilah nilai yang dimiliki seseorang dalam hubungan, yaitu kemampuan memberi dampak positif, bukan hanya sekadar hadir. Dulu, banyak hubungan bertahan hanya karena kedekatan fisik atau sering bertemu, misalnya ikatan formal seperti keluarga atau tetangga. Namun sekarang, dengan teknologi dan informasi, orang bisa mendapatkan perhatian, hiburan, atau saran dari mana saja. Dari teman online, komunitas, hingga konten digital. Artinya, kedekatan saja tidak cukup, karena orang punya banyak pilihan tempat untuk merasa didengar. Karena itu, nilai diri seseorang dalam hubungan meningkat ketika ia mampu menjadi teman atau orang yang dapat dipercaya, bukan seorang yang hanya hadir dalam rutinitas. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang mendengarkan tanpa menghakimi, memberikan saran yang bijak, memahami kebutuhan emosional orang lain, dan membantu membuat keputusan yang tepat saat dibutuhkan. Dalam kehidupan sosial, apa yang membuat seseorang bernilai dan unik bukanlah hal-hal permukaan seperti penampilan atau status, tetapi kemampuan untuk merasakan, terhubung secara emosional, dan peduli dengan tulus. Itu adalah kualitas manusia yang tidak bisa digantikan oleh teknologi apapun. Proses membangun hubungan yang sehat dan dipercaya. Menjadi seseorang yang dipercaya dalam hubungan sehari-hari akan jauh lebih mudah jika kita benar-benar mengenal orang itu secara mendalam. Kepercayaan tidak muncul begitu saja. Ada proses psikologis yang perlu dibangun secara bertahap. Berikut adalah 5 langkah sederhana berbasis psikologi yang dapat digunakan dalam hubungan apapun. Pertama, terhubung. Untuk bisa membangun hubungan yang baik dengan seseorang, baik itu teman baru, tetangga, rekan komunitas, atau bahkan pasangan, kita perlu memulai sesuatu dengan mencari tahu sedikit informasi tentang mereka. Informasi dasar ini membantu kita memahami bagaimana cara kita berinteraksi lebih nyaman dan membuat percakapan berjalan lancar. Misalnya, mengetahui hobi mereka, mengetahui nilai atau hal yang mereka anggap penting, atau sekedar mempersiapkan diri agar tidak canggung saat bertemu. Cara ini memiliki arti bahwa kita tertarik, menghargai keberadaan mereka, atau menciptakan interaksi kecil yang membuat mereka merasa nyaman. Semua itu membuat kita lebih siap secara emosional dan sosial.
Selain itu, kita juga perlu memberi ruang pada diri sendiri untuk merasa percaya diri. Kita tidak perlu harus merasa menjadi orang lain untuk diterima. Kita hanya perlu hadir secara tulus dan apa adanya. Dale Carnegie memberikan 5 prinsip relasi manusia yang relevan untuk koneksi sehari-hari. Yang pertama, berikan perhatian yang tulus pada orang lain, bukan sekedar basa-basi. Yang kedua, mengingat nama orang. Ini membuat orang merasa dihargai. Ketiga, jadilah pendengar yang baik. Jangan hanya menunggu waktu untuk berbicara. Yang keempat, berbicaralah tentang hal-hal yang mereka minati. Ini membuat mereka merasa dipahami. Dan yang terakhir, buat orang lain merasa penting dengan tulus. Misalnya kita membantu teman pindahan. Yang paling penting adalah bukan hanya tindakan, tapi perasaan merasa didukung dan dibantu. Kedua, kolaborasi. Kolaborasi pada langkah ini memiliki arti bekerja sama dengan orang lain, bukan hanya dari tindakan, tapi juga kemampuan untuk benar-benar memahami perasaan dan kebutuhan mereka. Kita pun mulai bekerja sama untuk memahami apa yang sedang mereka hadapi dan mencari tahu bagaimana kita bisa memberikan dukungan atau bantuan. Contohnya, kayaknya kamu lagi capek banget ya. Ada yang bisa aku bantu? Dengan mencoba melihat situasi dari sudut pandang mereka, hubungan yang awalnya hanya sebatas percakapan bisa berubah menjadi hubungan yang lebih hangat dan penuh kepercayaan. Hal ini tentunya harus kita latih dengan membangun empati, yaitu berusaha memahami apa yang dirasakan dan dialami oleh orang lain. Di tahap ini, mengajukan pertanyaan yang tepat sangat membantu untuk memahami dunia mereka lebih jelas. Karena terkadang ketika seseorang bercerita tentang masalahnya, apa yang mereka katakan bukanlah inti masalah yang sebenarnya. Jadi kuncinya adalah mengajukan pertanyaan. Dengan mengajukan pertanyaan sederhana tetapi tepat, kita membuka ruang aman bagi mereka untuk bercerita lebih jujur. Itulah bentuk kolaborasi dengan empati, bekerja sama dengan memahami perasaan mereka, melihat masalah dari berbagai sudut pandang, menemukan solusi yang relevan, dan membangun hubungan yang saling dipercaya. Ketiga, ciptakan pengertian. Tahap ini bertujuan membangun pemahaman yang lebih dalam terhadap orang lain, bukan hanya mendengar kata-katanya, tetapi menangkap apa yang sebenarnya mereka rasakan dan butuhkan. Kita berusaha memahami nilai, keinginan, hal yang membuat mereka merasa nyaman, serta batasan yang perlu dihormati. Misalnya, seorang teman berkata ia lelah bekerja, namun setelah mendengarkan dengan penuh perhatian, kita menyadari bahwa ia sebenarnya merasa tidak dihargai. Disinilah menciptakan pengertian terjadi, yaitu kita mampu melihat kebutuhan inti di balik ucapan mereka dan memahami emosi yang tidak selalu diungkapkan secara langsung. Agar hubungan semakin kuat, solusi yang kita tawarkan juga harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita bisa menggunakan 6 langkah berikut. Pertama, dengarkan dengan penuh perhatian agar mereka merasa dihargai. Kedua, validasi perasaan untuk menunjukkan bahwa kita memahami sudut pandang mereka. Ketiga, ajukan pertanyaan untuk memperjelas konteks. Keempat, minta izin sebelum memberi saran supaya tidak terkesan menggurui. Kelima, berikan solusi secara ringkas dan bertahap. Dan yang keenam, tawarkan dukungan setelah memberi solusi. Keempat, memastikan saat berinteraksi dengan orang lain, baik ketika mereka cerita, curhat, atau sekedar berbagi keseharian, hal terpenting yang bisa kita lakukan adalah lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Mendengarkan dengan tulus menunjukkan bahwa kita hadir, peduli, dan ingin membangun hubungan yang saling percaya. Beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan sehari-hari. Jaga kontak mata untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar memperhatikan. Perhatikan hal yang tidak diucapkan, seperti ekspresi, gestur, dan nada suara. Banyak emosi tersirat justru terlihat dari bahasa tubuh. Latih kesabaran dengan membiarkan mereka menyelesaikan ucapannya tanpa disela.
Dengarkan untuk memahami, bukan untuk menyiapkan jawaban. Fokuslah pada perasaan, bukan hanya kata-kata. Perjelas dengan lembut bila ada bagian yang kurang jelas. Misalnya, waktu kamu bilang capek, itu capek fisik atau capek pikiran. Hindari menarik kesimpulan terlalu cepat. Tidak semua cerita membutuhkan solusi. Kadang mereka hanya ingin didengarkan. Dengarkan dengan tulus. Tunjukkan bahwa tujuan kita adalah memahami, bukan sekadar merespons. Kelima, komitmen. Komitmen adalah tahap ketika dua pihak mencapai kesepakatan bersama, baik berupa keputusan, solusi, maupun pemahaman baru. Dalam hubungan sehari-hari, komitmen terlihat dari kesiapan untuk melangkah ke tahap berikutnya dalam percakapan atau hubungan. Dan biasanya tampak melalui tindakan kecil, bukan hanya kata-kata. Contoh komitmen sederhana adalah saling menghargai batasan, memperbaiki komunikasi, dan saling mendukung di masa sulit. Komitmen juga dapat terlihat dari sinyal nonverbal, seperti cara seseorang mendengarkan, bahasa tubuh yang terbuka, atau kesediaan mereka terlibat lebih jauh. Memahami sinyal ini membantu kita menilai apakah seseorang sudah siap atau masih membutuhkan waktu. Komitmen penting karena manusia membutuhkan rasa aman, kepercayaan, waktu, dan keterlibatan emosional sebelum mengambil keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, komitmen bukan tentang janji besar, melainkan tanda-tanda kecil bahwa seseorang merasa cukup nyaman dan percaya untuk melangkah bersama kita. Kesimpulannya, dalam hidup, kita selalu berhadapan dengan orang lain, misalnya keluarga, pasangan, teman, atau rekan kerja. Setiap hari, tanpa sadar kita mencoba memengaruhi, meyakinkan, atau mengajak orang lain memahami sudut pandang kita. Kita melakukannya ketika ingin berdamai setelah bertengkar, meminta bantuan, menyampaikan ide, atau hanya sekedar ingin didengar. Dan disinilah pelajaran utama buku Sel, yaitu segala bentuk pengaruh terjadi karena orang lain merasa aman, percaya, dan dipahami saat bersama kita. Ketika orang merasa dihargai, mereka lebih terbuka untuk mendengarkan, mempertimbangkan, dan akhirnya menerima gagasan kita. Kunci utamanya sederhana, yaitu hubungan manusia. Nah, itu dia ringkasan buku Sel karya Dale Carnegie. Jika kamu suka dengan ringkasan buku ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe supaya tidak ketinggalan konten hobi baca lainnya. Terima kasih. Salam hobi baca.